Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam kebaikan dan ketaatan. Ketaatan dengan pelaksanaan salat subuh secara berjamaah, dan kebaikan di mana kita lanjutkan dengan majelis ta'lim, khususnya dalam disiplin ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan masih di tahun yang pertama dari hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari perjumpaan kita di mana pusat awal dari peradaban Islam telah dibangun, yaitu dengan berdirinya Masjid Nabawi dengan berbagai macam fungsi dan kegunaan setiap tiang-tiang yang telah kita jelaskan. Dan tidak lama setelah itu pun Allah subhanahu wa ta'ala turunkan syariat azan. Maka setelah masjid bisa berdiri dengan baik, kaum muslimin juga bisa sholat dengan baik, tugas selanjutnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu menstabilkan ekonomi Madinah. Kota Yasrib hari itu bukanlah kota yang kaya raya. Bahkan penduduk asli yaitu Ansor, mereka hanya petani-petani kurma biasa. Tidak ada kelebihannya. Bahkan ketika Madinah itu bagi orang Aus dan Khazraj, yaitu penduduk aslinya saja, mereka enggak kaya-kaya amat. Kemudian kemasukan muhajirin, orang-orang yang datang dari Makkah, dan tidak ada di antara mereka yang bawa harta. Karena muhajirin itu rata-rata hanya modal badan. Mereka datang dari Mekah menuju ke Madinah. Di Mekah itu sebagian besar itu boleh berangkat ke Madinah asalkan meninggalkan rumah seisi-isinya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Suhaib Ar-Rumi, Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang yang memang mereka siap menanggalkan semua dunianya hanya untuk menyambut panggilan hijrah. Ini daerah yang standar-standar saja. Kemasukan ketambahan orang kira-kira pengaruh apa enggak itu dalam hal ekonomi? Tentu pengaruh besar. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memakai strategi, yaitu al-mu'akhatu bainal muhajirina wal ansor, dipersaudarakan. Jadi orang Ansor mereka ditambahi ya setiap kakaknya itu satu orang dari muhajirin. Nah, ini tentunya strategi yang bagus sekali.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik lana fi muddina wa fi sa'ina wa fi ta'amina wa fi syurbina wa fi thamrina. Ya Allah, berkailah mud kami, takaran Madinah saat itu. Ya Allah, barokailah sok kami, ini juga takaran Madinah saat itu. Ya Allah, berkailah makanan kami, berkailah minuman kami, berkailah buah-buahan kami. Sampai kemudian beliau bersabda, yakfinal wahid isnain wa kaifa isnain arba'ah wal arba'atu thamaniyah. Setiap dari kita kalau punya satu cukup untuk berdua, kalau punya dua cukup untuk berempat, yang punya empat cukup untuk berdelapan. Jadi itu diantara yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka akhirnya dipersaudarakan kurang lebih 90 kakak dari Ansor dengan Muhajirin. Kemudian peristiwa ini dikekalkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yaitu orang-orang yang telah memeluk Islam sebelum kalian datang. Itu orang Ansor. Kan orang Ansor udah muslim duluan sebelum Muhajirin datang. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta, mereka senang kepada orang-orang yang berhijrah ke rumah-rumah mereka. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yu'thirun. Mereka itu seakan-akan gak butuh, gak punya hajat dari apa aja yang mereka kasihkan, mereka berikan, mereka hadiahkan. Padahal kenyataannya mereka itu juga masih butuh. Ya, inilah yang disebut dengan al-ithar. Jadi mengedepankan urusan saudaranya sebelum urusannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau di sini disebutkan paling contoh yang paling masyhur adalah wa kana Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' aktsarun nas malan. Itu yang paling banyak hartanya di antara manusia-manusia Ansor yang lain. Di antara orang kayanya Ansor. Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Muhajirin yang kaya di Mekah. Tapi masuk Madinah modalnya 0 real. Emang belum ada real saat itu. 0 dinar dirham. Enggak bawa uang sama sekali. Kemudian ketika sudah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Ini berarti sudah menjadi saudara yang dipersaudarakan langsung oleh Rasulullah. Uqassim mali nisfain. Wahai Abdurrahman, saudaraku, aku akan pilih dan bagi hartaku menjadi 2. Fangdur a'jabahuma ilaika. Maka lihatlah yang paling menakjubkanmu itu yang mana? Pilih, ambil. Saya punya kebun ini, kebun itu. Saya punya harta ini, harta itu. Ya, di plot ini, yang A, ini yang plot B. Lihatlah, kamu pengen yang mana? Kamu ambil separuhnya, saya ambil separuhnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, barakallahu fi ahlika wa malika.
Semoga Allah berkahi keluargamu, berkahi hartamu. Dullani ala suq. Sudah enggak perlu repot-repot ngasih saya harta, ngasih saya kebun kurma. Saya cuma minta satu aja, tunjukkan di mana pasar Madinah. Itu tuh Abdurrahman bin Auf. Ya, dari Mekah sudah punya skill pedagang. Maka di Madinah enggak mau dikasih cuma-cuma, enggak mau. Ya, maka kemudian besok harinya ditunjukkan pasar Madinah itu mana. Dan itu pun pasarnya miliknya Yahudi. Karena muslimin belum punya pasar, baru datang kok. Dan Abdurrahman bin Auf akhirnya masuk pasar itu. Dan siang harinya ternyata beliau sudah mampu untuk membeli akid, keju, ya, dan potongan roti. Artinya sudah dapat untung itu lumayan. Cukup untuk dirinya makan. Kemudian pekan berikutnya Abdurrahman bin Auf keuntungannya ternyata sudah mulai bisa beli nawatim min dhahab. Ya, keuntungannya bisa beli ya cuilan-cuilan kecil dari emas. Pekan berikutnya subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai Abdurrahman bin Auf dalam kondisi rambut klimis, baju necis, kemudian aroma parfumnya parfum orang Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, gimana kabarnya Abdurrahman bin Auf? Kok kayaknya stylenya style ganteng sekali ini. Kata Abdurrahman bin Auf, semalam aku baru saja menikahi perempuan Ansor. Ya kan? Semalam aku baru saja menikahi perempuan Ansor. Masya Allah. Ya, yang kurang lebih 2 pekan sebelumnya itu masih nggak punya harta. Ya, tapi nggak sampai sebulan Abdurrahman bin Auf itu sudah menikah dengan orang asli Madinah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, engkau kasih mahar apa? Beliau jawab, nawatim min dhahab. Ya, beberapa, nggak banyak sih, ya, dari emas itu. Keuntungan dari dagangku. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah mendoakan barakallah, ya, wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, Rasul kemudian bersabda aulim walau bisyatin. Ya, dirikanlah walimah wahai Abdurrahman meskipun engkau hanya mampu menyembelih seekor kambing. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kekuatan ekonominya Abdurrahman bin Auf saat itu hanya mampu beli kambing. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan, lah bikinlah syukuran walimah meskipun hanya seekor kambing. Jadi hadis ini menyesuaikan, bukan kemudian walimah terbaik itu 1 ekor kambing. Ya, karena orang Madinah hari itu cuma berapa? Dan kekuatan ekonomi Abdurrahman bin Auf juga masih mampunya beli 1 ekor kambing. Ya, jadi hadis ini jangan ditirukan langsung diterlek. Nanti ngundang wong 1000 undangan cuma beleh 1 ekor kambing. Wah, ya pakainya hadis ini lagi. Nah, Rasul aja memerintahkan Abdurrahman bin Auf nyembelih 1 ekor kambing. Enggak bisa. Ya, ini enggak bisa dijadikan acuan karena nanti Abdurrahman bin Auf sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bahkan sudah di tahun 8 Hijriah, jadi 8 tahun berikutnya itu sudah menjadi orang di antara orang terkaya Madinah. Jadi 8 tahun itu sudah kembali lagi gelar jutawannya, miliardernya itu sudah kembali lagi. Ya, 8 tahun di Madinah. Dan kata Anas bin Malik dan beberapa sahabat-sahabat kecil saat itu, ya, mereka kemudian tumbuh dewasa sehingga bisa
menceritakan, dan kami warga Madinah semuanya pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Ya, karena hartanya Abdurrahman bin Auf itu terbagi-bagi. Ya, Abdurrahman bin Auf terkadang memberikan santunan bagi veteran Badar, veteran Uhud yang masih hidup. Ya, terkadang Abdurrahman bin Auf memberikan hadiah untuk ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW, karena setelah Rasul wafat, ya, itu kan menjadi amanah bagi penerusnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Makanya Abdurrahman bin Auf salah satu bentuk menyayangi ummahatul mukminin yaitu memberikan ata atau hibah. Kemudian terkadang beliau bertanya kepada saudara-saudaranya. Ini memang rodok ora masuk akal hari ini, tapi dulu ini merupakan kebiasaan kaum muslimin, yaitu sahabat. Tanya saudara-saudara yang lain, kamu punya utang apa enggak? Kamu punya utang apa enggak? Punya utang apa enggak? Dilunasi sama Abdurrahman bin Auf. Ya, ini ilmu dhuwur ini. Ya, ini masalahnya nanti kalau hari ini kabeh ngerasa duwe utang ben dilunasi. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu ketika bertamu, ini juga mulai adat yang hilang. Abdurrahman bin Auf itu kalau bertamu ke rumah kaum muslimin itu sengaja nantinya meninggalkan beberapa dinar dan dirham itu di balik-balik bantalan duduk itu atau di balik tikar. Ya, jadi kalau bertamu, ya, bertamu itu kalau pulangnya itu mesti yang ditamoni bersyukur itu. Wah, ini tinggal dibuka tikernya, wah di situ ada dinar-dinarnya Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi memang bingung itu, piye carane duit kuntek itu, ya, sampai keliling Madinah. Karena Abdurrahman bin Auf sempat nangis di hadapan Ummu Salamah, yaitu ibu kita juga ummahatul mukminin, ya Ummah, sambil nangis. Kemudian Ummu Salamah bertanya, ma yubkika ya Abdurrahman, apa yang membuatmu nangis? Saya ini kok terlalu kaya ya. Ya kan? Ini orang kalau kaya nangis ya baru Abdurrahman bin Auf. Ya. Aku ini kok terlalu kaya, jangan-jangan Allah mempercepat, ya, mempercepat pahalaku di dunia sehingga nanti aku nggak punya jatah di surga. Ini orang kaya yang seperti ini memang, ya, susah carinya. Ya, Abdurrahman bin Auf di hari itu menjawab bahwa saya baru saja menikah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, memerintahkannya untuk menyelenggarakan walimah. Ada juga nanti sahabat dari ahli sufah yang mana mereka terkadang susah makan, bahkan seperti Abu Hurairah saja di Raudhah itu pingsan beberapa kali. Dikiranya punya penyakit bawaan. Zaman awake dhewe kaya ayanan gitu, Mas. Dikira punya ayan. Padahal Abu Hurairah menjawab, saya ini dalam kondisi lapar. Makanya saking laparnya pingsan. Kemudian Rasul SAW juga meminta sahabat-sahabat Ansor, ya, jadi sahabat-sahabat yang miskin ini nggak pernah ada yang minta-minta, ya, nggak ada yang pernah minta-minta. Tapi Rasul SAW sangat tahu sahabat-sahabat yang sedang lapar itu. Maka habis sholat itu kadang Rasul bersabda, siapa yang di rumahnya ada, ya, satu piring, satu mangkok, bisa membawa saudaranya muhajir ke rumahnya. Yang punya 2 piring, ya bisa membawa 2 saudara muhajir ke rumahnya, biar makan bareng, ya. Termasuk Sa'ad bin Rabi ini sering sekali membawa sahabat-sahabat muhajir. Begitu pula nantinya Sa'ad bin Ubadah, karena tokoh-tokoh Ansor itu banyak yang namanya Sa'ad. Ada Sa'ad bin Rabi, ada Sa'ad bin Ubadah, ya. Dan Sa'ad bin Ubadah di antara sahabat yang kaya raya juga, sehingga terkadang setiap malam beliau membawa
40 muhajirin. Berarti kan di rumahnya ada ya 80 mangkok soto borawon itu. Ya kan? Berarti kan siap untuk membawa 40 muhajirin. Dan Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Rabi' itu memang masih ada hubungan nasab. Ada pelajaran yang berharga sekali ketika kita membaca sejarahnya Sa'ad bin Rabi'. Kita semua mungkin banyak di antara kita yang pernah mendengar khairukum, hadis sebaik-baik kalian khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik li ahlihi, yang paling baik kepada, kalau terjemahannya kan keluarganya. Padahal ahlun itu sebelum keluarga itu adalah pasangan. Jadi li ahlihi dalam hadis ini itu aslinya terjemahannya itu kepada istri kalian. Khairukum khairukum li ahlihi. Dalam riwayat Tirmidzi, Imam Muslim dan lain seterusnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku, untuk istri-istriku maksudnya. Nah, hadis ini ada asbabul wurudnya, ada kronologisnya. Ya, karena dulu masih di awal-awal hijrah ini, kalau suami berlaku kasar terhadap istri, bahkan sampai main tangan, main fisik, maka hukumnya, ini syariatnya adalah kisos. Jadi istri juga boleh membalasnya. Jadi kalau ada suami nguampleng istri, maka istri boleh membalas nguampleng suaminya. Gimana? Setuju? Ibu-ibu mesti setuju nih. Wah, kesempatan. Ya. Tapi ini dulu syariat. Awalnya seperti ini. Semua perilaku suami yang kasar, kalau diadukan kepada Rasul pasti menjawab kisos, balas. Lah, suatu hari Sa'ad bin Rabi' ini punya istri. Istrinya itu juga anak dari sahabat yang lain. Jadi anaknya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ini sahabat semua, kita lagi cerita. Suatu hari Sa'ad bin Rabi' itu memukul istrinya. Ya, mukul istrinya. Istrinya kemudian mengadu kepada ayahnya, yaitu Muhammad bin Maslamah. Kemudian Muhammad bin Maslamah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, putriku dikampleng sama suaminya. Kata Rasul, ya sudah, tegakkanlah kisos. Datangkan Sa'ad, ya, kemudian dia mukul sebelah mana, maka istrinya dipersilakan untuk mukul yang persis di tempat yang sama. Ya, sudah. Pamit, persiapan kan untuk kisos. Baru berapa langkah jalan, Muhammad bin Maslamah, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa turun ayat An-Nisa ayat 34, 35 itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu, sampai seterusnya. Sampai ayat ketika kalian khawatir dan takut, ya, takhafuna nusuzahunna, ketika kalian merasa takut akan nususnya istri. Ya, jadi ketidakpatuhan istri terhadap Allah dan suaminya. Fa'idhuhunna, maka berikanlah nasihat. Wahjuruhunna, ya, dan pisah ranjang, tapi masih satu rumah. Kalau masih gagal, wadribuhun, maka pukullah dia. Kemudian Rasulullah SAW memanggil
Muhammad bin Maslamah, ya, kemudian Rasul berkata, kita menghendaki sesuatu tapi Allah menghendaki yang lain dan kehendak Allah yang terbaik. Jadi mulai turunnya ayat itu tercabutlah syariat kalau istri boleh kisos dari perlakuan kasar suami. Disampaikan oleh Nabi SAW, putrimu tidak boleh lagi mengkisos suaminya. Sudah. Apa yang terjadi? Mulai hari itu banyak komplain dari para istri-istri kepada Rasul, ya, kemarin saya dipukul suamiku, datang lagi ya Rasul, ya, baru saja suamiku memukulku, terus kayak gitu. Sampai Rasulullah SAW di suatu malam mendengar sendiri tangisan dan teriakan seorang istri yang dipukul oleh suaminya. Maka kemudian di waktu subuh Rasulullah SAW selesai sholat, beliau mulai memberikan ilmunya. Aku mendengar semalam ada seorang wanita yang nangis karena dipukul suaminya. Maka ketahuilah, suami yang memukul istri bukanlah suami yang baik. Itu kata Rasul. Ya, karena tahapannya sudah ada. Ya, tahapannya itu kalau istri tidak patuh kepada Allah ataupun kepada suaminya, fa'idhuhunna, nasihati dia. Ya, berikan nasihat. Kalau masih belum mempan, naik tangga berikutnya. Wahjuruhunna, yaitu jangan ditemani tidurnya. Pisah ranjang, tapi masih satu rumah. Kalau tangga yang kedua ini juga masih gagal, baru wadribuhun, pukullah mereka. Tapi Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana memukul istri. Ya, pukulan suami ke istri itu kan pukulan orang yang sedang mencintai. Pernah ada cerita orang yang sedang cinta terhadap, ya, pasangannya, lagi jatuh cinta terus mukulnya kayak ngantem tenanan, ya, sawat-sawat tenanan. Ada? Nggak ada. Orang itu kalau lagi cinta ketemu pukul-pukulan, ketemunya itu pukulan gemes, ya, bukan pukulan menzalimi, bahkan sampai memar, retak, patah tulang, nggak ada. Ya, maka wadribuhun, pukullah mereka itu dengan pukulan yang hanya istilahnya shock terapi saja, pukulan yang mendidik. Makanya Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, dan Imam Ibnu Qayyim juga menukilkan bahwa suami kalau ada di ayat, di awal ayat Ar-Rijalu Qawwamun, itu hanya cukup 2 tahapan saja, nggak perlu tangga yang ketiga. Cukup tangga yang pertama yaitu menasihati, atau tangga yang kedua pisah ranjang. Karena istri-istri para ulama, istri-istri muslimin dahulu dalam kejayaan Islam itu mereka sudah nggak kuat kalau sampai tidak ditemani tidur oleh suami. Itu wis ngruwantes rasanya. Itu istri si zaman dulu. Saya cerita. Kalau sekarang mungkin ketika pakai tangga yang kedua, wah juruhunna, ya, wis dik, wis turu dhewe, ya, aku kan tuku neng omah ngarep, aku tak turu, ya, neng sofa ngarep, ya. Itu istri zaman sekarang mungkin beda. Alhamdulillah, malah seneng lah. Kalau dulu itu sudah gerantes suami tidak menemani tidur istri. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan semuanya ini, beliau tutup dengan hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dengan istrinya, dan aku adalah manusia yang paling baik dengan istri-istriku. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Rasul berhasil mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, Rasul SAW melebarkan sayap.
Masyarakat Madinah bukan hanya masyarakat Muslim saja. Masyarakat Madinah itu ada masyarakat yang wathaniyun, penyembah berhala, dan juga ada masyarakat Yahudi. Bahkan Yahudi di Madinah itu banyak, enggak cuma satu suku saja. Ya, ada yang Bani Qainuqa, ada Bani Nadhir, ada Bani Quraidah, dan ada Yahudi keluarga besarnya Ka'ab bin Ashraf. Ini Yahudi semuanya. Tapi Rasul SAW karena beliau juga ahli nasab, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau ambil dari keempat ini yang nasabnya tertinggi itu Bani Auf. Ya, dari suku Bani Auf. Karena Yahudi itu memang di antara yang mereka lakukan, ya wallahu a'lam apakah ini syariat di dalam Taurat, mereka itu menikah harus dengan satu klannya, nggak boleh silang. Ya, karena Israel atau Nabi Yakub alaihissalam itu kan punya anak 12. Ke-12 anak ini yang dikenal dengan Bani Israel. Ya, termasuk Nabi Yusuf, Binyamin, Yahuda, Lewi, dan seterusnya. Jadi kalau keturunan dari Nabi Yusuf itu harus menikah ya dengan yang masih satu klan ini, ya terahnya Nabi Yusuf. Kalau keturunannya Binyamin ya menikah dengan yang masih satu terahnya Binyamin, nggak boleh silang atau keluar dari terahnya itu. Ya. Ini kebiasaan Yahudi. Apakah ini ada dalam Taurat? Wallahu a'lam. Ya. Maka Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah, dan Ka'ab bin Ashraf itu ternyata masih satu telah ketemu di klannya Bani Auf. Maka Rasul SAW pegang yang paling tinggi nasabnya itu, untuk kemudian diajak adanya perjanjian dikenal dengan Piagam Madinah. Ya, jadi Piagam Madinah itu enggak cuma perjanjian dengan Yahudi saja, tapi diawali dengan persaudaraan antar Muhajirin dan Ansor. Kemudian warga Madinah yang lain yang bukan Yahudi itu Rasul juga membangun perjanjian, membangun kekuatan. Pokoknya kita harus bekerja sama, saling bahu membahu untuk menertibkan Madinah. Kalau Madinah kemasukan musuh, kita berjuang bareng. Meskipun mereka belum masuk Islam, orang-orang Wathaniyun. Orang Madinah itu bukan ahli kitab. Warga Madinah itu mirip dengan Mekah. Mereka beragama dengan modal tutur tinular. Pokoknya apa yang mereka dapatkan itu bisa dijadikan kaidah di dalam beragama. Kalau Yahudi kan mereka masih ahli kitab. Sama, mirip-mirip dengan masyarakat Mekah. Maka Rasulullah SAW membangun perjanjian dulu dengan warga asli Madinah yang wathaniyun, yang penyembah berhala. Baru kemudian dengan Yahudi. Ya, karena kapak-kapakno ini musuh nantinya menjadi penghambat dakwahnya Islam, khususnya di dalam kota sendiri, yaitu orang Yahudi. Nah, hari itu belum muncul, hari itu belum nampak masyarakat yang dikenal nantinya dengan masyarakat munafikin, belum nampak. Ya, ini baru nampaknya yang menyembah berhala. Ya, kemudian Yahudi, maka didatangi oleh Rasul. Dan Rasul SAW setiap ada perjanjian dengan Yahudi, ya tercatat, karena dicatat oleh sahabat-sahabat yang bisa nulis. Tapi juga Rasul punya plan B, ya, yang itu tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Karena Rasul sangat paham watak Yahudi. Dari mana?
Karena Rasul sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran sebelum-sebelumnya. Khususnya ketika beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, di langit yang kedua beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Ya, kenapa Allah pilih dua nabi itu? Karena dua nabi ini masih keluarga. Antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu masih keluarga. Kenapa Allah pilih? Karena mereka ini dua-duanya adalah korban dari kezaliman Yahudi. Ya. Nabi Yahya putra dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang puluhan tahun berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, engkaulah sebaik-baik zat yang menganugerahkan keturunan sebagai pewarisku. Aku enggak mau hidup sendiri. Aku pengen estafet dakwah ini dilanjutkan oleh keturunanku. La tadharni fardan, jangan engkau jadikan aku seorang diri. Rabbi habli minas sholihin, anugerahkan keturunan yang soleh. Maka kemudian Allah berikan anugerah, lahirlah Yahya. Nama Yahya itu pun pemberian dari Allah. Allah yang memberikan lisensi nama Yahya itu. Dan Nabi Yahya merupakan nabi yang sejak kecil sudah jadi nabi. Dengan Allah firmankan, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu, lembaran-lembaran ya kitab suci itu dengan kekuatan. Jadi masih kecil itu sudah jadi nabi. Nabi Isa juga sama. Ya, masih bayi bisa ngomong, kemudian belum dewasa sudah jadi nabi. Karena rata-rata nabi dan rasul itu Allah utus di usia 40 tahun. Ya, kecuali mereka ini, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan Allah lahirkan di mana? Di tengah-tengah Bani Israel. Mereka berdakwah. Nabi Yahya ketika berdakwah di tengah-tengah Bani Israel nggak setuju dengan dakwahnya, tidak sesuai hawa nafsu masyarakat setempat, sehingga ketika ada kesempatan mereka kemudian bunuh Nabi Yahya. Dan Allah jelaskan ini, yuqatiluna anbiya wa yaqtuluna anbiya Allah bi anbiya Allahi bi ghairi haqqin. Mereka terbiasa membunuh nabi-nabinya Allah tanpa hak. Enggak ada landasan kebenarannya. Dan enggak sembarangan bunuhnya ini. Dimutilasi, dipisah, betul-betul diputuskan antara kepala dan badannya. Ini Nabi Yahya. Ya, maka jangan gumun. Ya, kemudian jangan merasa kok sampai segitunya toh Yahudi. Hari ini Zionis Yahudi yang ada di Yerusalem, mereka ngebom rumah sakit. Mereka membunuh bayi-bayi, ibu hamil dimutilasi. Jangan gumun. Dulu nabi yang digitukan. Dulu itu nabi. Kalau sekarang masih masyarakat sipil, nggak ada nabi ya. Dulu itu nabi yang digitukan, dimutilasi, dicincang. Nabi Yahya itu dipisahkan antara kepala dengan badannya. Belum selesai, habis bunuh belum selesai. Badan sampai kakinya dibungkus, dikirim ke siapa? Bapaknya, ke Nabi Zakaria. Bayangkan gimana rasa sakitnya Nabi Zakaria itu. Doa puluhan tahun minta keturunan. Allah berikan keturunan, sekarang di hadapannya keturunannya itu udah tinggal badan sampai kaki. Kepalanya aja nggak tahu. Kepalanya sama orang-orang Yahudi saat itu dibawa di tempat pelacuran sebagai mahar pelacur saat itu. Noh, bayar. Kepalanya Nabi Yahya. Itu orang Yahudi. Makanya di sini memberikan pelajaran bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemarin kamu kehilangan Khadijah, kemarin kamu kehilangan Abu Thalib, kemarin kamu ke Taif gak diterima dakwahnya. Ya, ini contohnya ini. Gak ada apa-apanya.
Ini musibah dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa yang berdakwah. Orang Bani Israel nggak terima. Bahkan kemudian mereka menyebarkan hoax, berita-berita palsu kepada masyarakat Romawi. Isa dan hawariyunnya yang jumlahnya berapa itu? Cuma 11. Itu siap merobohkan dan menghancurkan kekaisaran Romawi. Hari pertama didengar ini, ya ada yang gubris. Mosok 11 orang bisa merobohkan negeri adidaya hari itu. Hari kedua terus, yang penting disebarkan aja. Ya. Lama kelamaan, jangankan masyarakat Romawi, Raja Romawi terpengaruh sampai mengeluarkan titah cari Isa hidup maupun mati. Rajanya sendiri aja kepengaruh. Ya, inilah dahsyatnya berita media yang disebar. Dan ini memang betul-betul kaidah Yahudi. Ikdzib, faktib, fatu soddaq. Sebarkan aja dulu, bohong enggaknya itu penting sebarkan dulu aja. Ya, berita hari ini berita dusta nggak ada yang dengar, besok berita bohong nggak ada yang dengar, besok berita bohong ada yang ngetawain. Tapi yang penting terus-terusan aja, lama kelamaan kamu akan dipercaya. Ya, jadi terbiasa itu. Oh iya, bener. Ini sampai ke Kaisaran Romawi, kaisarnya sendiri, ya, yang kemudian menurunkan perintah cari Isa hidup dan mati. Akhirnya semua kita tahu Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan diangkat ke langit, dan provokatornya ini wajahnya Allah miripkan dengan Nabi Isa. Maka dalam Al-Quran disebutkan fasyubbiha lahum, ya, dimiripkan. Kemudian yang mirip Nabi Isa inilah yang menjadi korban penyaliban, yang disalib yang itu. Ya, berarti Nabi Isa termasuk korban dari berita Yahudi yang disebarkan. Ya. Makanya kita pun juga hati-hati sama. Ya, broadcast sembarangan dipercaya. Ya, apalagi kalau nuansanya sudah mulai mendekati pilkada, pemilu, ya kan? Kaum muslimin gak boleh terpecah belah, harus bersatu. Jangan sampai Indonesia ini dijadikan Suriah kedua. Harus bersatu. Wae Ramadan wae ora nate bareng kok. Idul Fitri ora nate bareng, ngono pengen bersatu. Ya, bersatu dulu dengan Ramadan bareng, Idul Fitri bareng. Ya, itu aja yang mudah-mudah dulu. Nah, ini malah dengan narasi jadi Suriah kedua. Ya. Tapi ya banyak yang kemakan. Yang namanya kalau waspada itu ya muslimin juga. Di antaranya dengan ngaji ini kita juga ada kewaspadaan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah mendapatkan ilmunya itu. Sehingga ketika berada di Madinah ketemu sama orang Yahudi, oh iya, ini tuh yang oleh Allah Subhanahu wa taala dulu diperlihatkan. Berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Yahya, umatnya itu seperti ini. Nanti ketemu lagi di langit yang ketiga, Rasul berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih dari Bani Israel. Ya, Nabi Yusuf sebagai pelajaran bahwa beliau dibuang, dijauhkan dari ayahnya disebabkan apa? Iri dan dengki, terusir. Nah, ini sudah Rasul pengalaman ini. Ya, aku pun juga diusir dari Mekah. Yang usir siapa? Masih dulur-dulure dewe juga. Masih Quraisy juga. Ya, masih keluarga besar dari suku Quraisy. Jadi semuanya itu sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ilmui sebelum menapaki keasliannya itu. Ya, sampai nantinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapati beberapa pengingkaran janji perjanjian piagam Madinah dari Yahudi. Maka nanti sampai muncul perang Ahzab, kemudian terusirnya semua suku Yahudi gara-gara ini. Rasul sudah menulis perjanjian,
Ya, mencatat perjanjian sesuai dengan yang mereka inginkan seperti apa. Ya, tapi ternyata yang mengingkari yang mereka sendiri. Tapi Yahudi berhasil melahirkan anak, tapi anak itu di tubuh muslimin. Dikenal dengan Syiah Rafidhah, Syiah Isna Asyariyah, Syiah Fatimiyah, Syiah Ismailiyah. Ini sebetulnya sama semuanya. Ya, meskipun banyak Syiah, tapi yang ini yang saya sebutkan ini rata-rata sama-sama mencederai Abu Bakar, Umar, Utsman, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar. Ya, membenci mereka, mengkafirkan mereka, membenci malaikat Jibril. Ya, orang Yahudi paling benci dengan malaikat Jibril. Karena versi Yahudi Jibril itu salah alamat. Harusnya nabi yang terakhir itu dari kalangan mereka Bani Israel, bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, dari Ismail. Harusnya dari Ishak. Makanya mereka benci dengan malaikat Jibril. Dan mereka suka sekali dengan malaikat Mikail. Ya, karena ini tugasnya bagi-bagi rezeki. Nah, yang disenangi malaikat sing bagi-bagi rezeki. Makanya orang Yahudi itu paling banyak ngasih nama anak mereka dengan malaikat Michael. Ya. Yang Jibril jarang, karena benci dengan malaikat Jibril. Dan Syiah sama. Syiah juga malaikat paling dibenci adalah malaikat Jibril. Karena versi mereka harusnya Jibril datang membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan ke Nabi Muhammad tapi ke Imam Ali, kata mereka. Ya, harusnya ke Imam Ali bukan ke Nabi Muhammad. Ini ada kesamaan karena benang merahnya tadi, Syiah itu lahir dari Yahudi. Dan keyakinan mereka, keyakinan Yahudi ini yang diturunkan ke Syiah, nantinya ada akidah Roja'ah. Apa itu akidah Roja'ah? Syiah Isna Asyariyah atau Rafidhah itu meyakini ada 12 imam. Imam yang pertama ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian ada Husain, ada anaknya, ada Ali Zainal Abidin, ya, kemudian ada Imam Ja'far As-Shadiq, terus sampai sekarang yang mereka tunggu-tunggu imam yang ke-12 yang dikenal dengan Al-Muntadhar. Ini Imam Mahdinya versi Syiah. Ya. Nanti kalau ini sudah muncul, kata mereka, kata orang-orang Teheran itu, kami akan siap berada di belakangnya Al-Muntadhar. Untuk apa? Untuk berperang. Siapa yang mereka perangi? Dajjal? Bukan. Nanti Allah akan bangkitkan dari imam pertama sampai imam 11. Kemudian Allah bangkitkan musuh-musuhnya. Siapa? Ya Abu Bakar dibangkitkan, Umar dibangkitkan, Utsman dibangkitkan. Ya, sekeluarganya mereka semuanya. Kemudian sama orang Syiah akan diperangi dan mereka menang. Kalau sudah menang, ya kan Abu Bakar, Umar versi mereka mati ini ceritanya. Kemudian Allah wafatkan imam-imam mereka lagi yang 12 itu. Baru kemudian kiamat tegak. Itu namanya akidah Roja'ah. Dan dakwah mereka itu tersebar termasuk di negeri kita ini. Salah satunya dengan media, dengan film. Ya, makanya dulu nuansa film di Indonesia nggak jauh-jauh. Ya, nuansanya itu ada orang mungkin jalan ketabrak mobil, atau ada orang baik kemudian dibunuh. Ya, habis itu selesai? Enggak, malah mulai ini. Ya, inti filmnya. Yang ketabrak, yang kebunuh enggak terima. Ya. Mati, tapi arwahnya gentayangan. Mencari siapa yang membunuhku. Itu muter-muter neng ngono ini filmnya itu. Coba zaman layar tancap kan rata-rata kayak gitu. Nanti kalau sudah ketemu pelakunya, ya, apa yang dilakukan? Balas dendam. Ya, oh kamu yang menabrakku, ganti nanti ya.
Kamu yang membunuh, ganti dibunuh. Kalau sudah selesai juga filmnya. Ini bagian dari dakwah roja'ah, meyakini bahwa arwah-arwahnya imam-imamnya tadi itu masih belum kembali, masih menuntut balas dendam. Nah, itu sadar atau enggak sadar, sampai hari ini berhasil enggak dakwah itu? Berhasil, buktinya masih banyak yang meyakini orang itu kalau mati, apalagi mati yang enggak wajar, nah itu mesti arwahnya gentayangan. Itu bagian dari akidah Roja'ah. Puluhan tahun sampai sekarang masih ada. Ada orang tetangga yang meninggal, anaknya enggak boleh metu ke omah. Enggak usah metu. Kayak Pak D guys ini, ya kan, sing lagi dikubur ki arwahe sing ning ngarep lawang lho. Masya Allah. Ya, ini bukti nyata kalau dakwah Roja'ah itu sampai di kita. Cuma dipoles dengan istilah adanya arwah gentayangan. Orang kalau sudah meninggal sudah alamnya sudah beda. Kuburannya mungkin kelihatan kuburannya, tapi alam kubur siapa yang tahu? Ya hanya mereka yang sudah mengalaminya. Nah, ini bagian dari hasil sebagian kecil dari ideologi Yahudi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah mereka saat itu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan piagam Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.